Selamat datang sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah perjalanan yang istimewa di dunia pendidikan. Dan perkenalkan, dosen pengampu mata kuliah kami adalah Bapak Dr. Bruder G. Bambang Nugroho, FIC. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Muhammad Fahrezi. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfa. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irene Dewi. Kata inklusi mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Namun, apakah teman-teman sudah tahu apa makna dari kata inklusi? Di dunia yang penuh keragaman, pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi setiap anak. Dan inklusi adalah sebuah filosofi yang bermakna menerima keberagaman. Pendidikan inklusi adalah tentang menciptakan ruang belajar yang aman dan suportif bagi semua anak tanpa terkecuali. Pendidikan inklusi adalah tentang menerima bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Pendidikan inklusi adalah tentang mengakomodasi kebutuhan belajar setiap anak dengan menyediakan berbagai layanan dan dukungan. Dan pendidikan inklusi adalah tentang memberdayakan setiap anak untuk mencapai potensi terbaik yang dimilikinya. Salah satu dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Peraturan ini merupakan peraturan teknis yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusi secara lebih rinci. Dasar hukum pendidikan inklusi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan pendidikan inklusi dapat terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sekolah inklusif? Sekolah inklusif merupakan layanan pendidikan yang dilaksanakan dalam sekolah reguler atau umum, di mana terdapat peserta didik dengan beragam kemampuan. Tentu saja, sekolah inklusif memiliki prinsip keberagaman. Terdapat kelebihan di dalam sekolah inklusif. Itu adalah, yang pertama, sekolah inklusif dapat meningkatkan pertumbuhan sikap pada PDBK, dikarenakan mereka dapat bermain serta bersosialisasi dengan peserta didik reguler pada umumnya. Yang kedua, sekolah reguler memiliki lebih banyak peserta didik dibanding SLB, sehingga suasana positif bisa lebih mudah terbangun. Dan ketiga, PDBK mendapatkan kurikulum seperti peserta didik reguler atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga peluang PDBK untuk berkembang dan memaksimalkan potensi yang dimiliki lebih besar. Lalu, untuk siapa sekolah inklusi? Mari kita simak video berikut ini. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Adapun kekurangan dari sekolah inklusif yaitu yang pertama, peserta didik reguler seringkali masih memberikan stigma negatif kepada PDBK. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kondisi psikologis dari PDBK. Yang kedua, beberapa PDBK memiliki sedikit keinginan untuk bersosialisasi selain dengan sesama PDBK. Dan yang ketiga, sebagian orang tua tidak menerima jika anaknya digolongkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia memiliki 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Yang ketiga, landasan pedagogis. Dan yang keempat, landasan empiris. Landasan filosofis merupakan bentuk cara berpikir melingkupi filosofi Bhinneka Tunggal Ika, agama, pandangan universal, dan filosofi inklusi. Landasan yuridis merupakan landasan yang didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang ada dan telah disahkan. 3 di antaranya ada pada yang pertama, Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 31, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48. Landasan pedagogis merupakan cerminan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana peserta didik berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yakni menjadi warga negara yang bisa menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Secara empiris, 89 penelitian yang relevan menemukan bahwa secara keseluruhan ada peningkatan manfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar dalam setting sekolah inklusif. Juga di penelitian lain disebutkan bahwa ditemukan pula efek positif dalam memiliki peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Pendidikan inklusif, solusi mencegah diskriminasi. Dalam buku Index for Inclusion, terdapat 3 poin untuk membangun sekolah dengan pendidikan inklusi, yaitu kebijakan, kultur atau budaya inklusif, kemudian praktek inklusif. Dari 3 poin tersebut, ada 1 poin yang paling penting, yaitu membangun budaya positif dan saling menerima. Dengan mengenali peserta didik secara lebih dekat, guru akan tahu apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didiknya, sehingga terjalin koneksi yang baik antara peserta didik, orang tua, maupun guru. Semua elemen dalam sekolah harus bersinergi demi membangun atmosfer inklusi. Inklusi bukan hanya tentang kedekatan fisik. Inklusi adalah tentang perencanaan yang matang dengan tujuan untuk keberhasilan semua peserta didik. Inklusi adalah sistem kepercayaan. Hal tersebut dimulai dengan keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki kekuatan yang dapat dikembangkan, minat untuk dibagikan, dan pengalaman untuk dihormati. Inklusi bukan model pembelajaran, tapi inklusi merupakan filosofi menerima keberagaman. Masa depan pendidikan ada di tangan kita. Mari ciptakan masa depan yang gemilang, di mana setiap anak tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Terima kasih sahabat semua, mari wujudkan pendidikan inklusif. Mari saling bergandeng tangan.
batasan jadi kekuatan. Aku dan kamu, ayo